Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dr. Insinyur Herman Suparno, MBA, MSI, Menteri Tenaga dan Transmigrasi, Bapak Raden Susilo Musino sebagai Ketua Penasehat. Yang saya hormati Bapak Asyad Gunawan, ya, sesepuh kita, pendiri paguyuban kita. Bapak yang mewakili PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Sarido, yang tadi telah memberikan nasihat kepada paguyuban kita, PRJT, Bapak Dr. Haji Amir Yanto SH sebagai anggota pembina, Bapak Legend TNI Purnawirawan Munir ada hadir di sini, terima kasih. Juga Bapak Mayor Jenderal TNI Soeharno, Bapak Sudaryono sebagai Ketua Panitia yang tadi telah memberikan sambutan. Dan saya tidak bisa tentu sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya menyampaikan selamat datang bergabung dalam acara Rakernas PRJT yang kedua, Pak ya, yang kedua. Ya, pertama-tama saya tentu merasa bersyukur ya bahwa setiap kegiatan PRJT yang sudah sekian lama dilakukan dan sekian kali dilakukan, saya selalu bisa menghadiri ya, dan selalu saya melihat ya, keadaan yang betul-betul guyup ya. Sesuai simbolnya guyup Sulawesi ya, guyup gayeng Sulawesi. Terima kasih. Ini tentunya berkat kerja keras dari pengurus tadi ya, saya lupa menyebutkan Pak Kanjeng Raden Tumenggung Leles Haji Sudaryanto ya. Saya tahu beliau ini manusia yang dikaruniai energi yang nggak terbatas. Saya lihat nggak pernah lelah, ya, nggak pernah terasa males. Lalu ada idenya macam-macam. Tiap ketemu saya mesti dikasih ide baru. Tadi baru jalan sudah kasih ide, tunggu dulu, saya bilang, nanti aja. Nanti kau sudah istirahat baru sampaikan idenya ya begitu. Tapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai pimpinan ya, pengurus PRJT yang begitu energik. Ya, tanpa pemimpin yang energik, ya, organisasi tidak akan maju. Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Ketua bahwa pemilu sudah usai ya. Pemilu presiden sudah usai, pemilu legislatif milih DPR sudah usai, kemudian juga pemilu pilkada juga sudah usai, walaupun sebagian belum usai ya, karena masih kemungkinan ada putaran kedua. Tetapi saya senang bahwa apa yang dulu kita pesankan menjelang pemilu itu betul-betul anggota paguyuban itu melaksanakannya ya, sehingga pemilu dilaksanakan dengan keadaan aman, tertib, sukses ya, dan dalam suasana damai, penuh persaudaraan ya. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti juga atau yang menyisakan permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik. Benar tadi Pak Ketua katakan bahwa masih ada persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pemilu, dan itu biasa. Setiap
yang kalah, yang ini harusnya nanti suatu saat kita hapuskan dari kebudayaan kita, pasti nggak nerimo gitu, dengan segala cara. Tapi tentu sudah ada mekanismenya, sehingga nanti saya harapkan para anggota paguyuban Jawa Tengah tidak akan ikut serta dalam usaha-usaha yang tak terhormat dalam rangka menerima kekalahan itu. Bapak sekalian, saya tidak akan berpanjang lagi, tapi memang saya hanya menyoroti bahwa saya senang juga bahwa tema yang diangkat dalam Rakernas ini adalah pentingnya peremajaan organisasi guna pembangunan manusia berkelanjutan. Saya tidak tahu idenya bagaimana ini, tapi saya sangat senang dan merasa bahwa ini sangat sesuai dengan apa yang saat ini sedang dikembangkan dan usahakan oleh Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Karena memang kebetulan setelah Pak Jokowi lengser, di mana saya diminta untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, anggotanya 9, yang tugasnya diminta tidak diminta harus memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Tadinya saya kira udah pensiun saya sudah siap-siap untuk hengkang dari istana, balik ke Solo, nemani Pak Jokowi gitu kira-kira. Tapi tentunya tinggal harapan Pak Prabowo masih minta saya membantu beliau menjadi penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Jadi sudah lengkaplah apa yang sudah saya berikan kepada negara ini. Tahun 1989 saya sebagai ajudan Presiden, masih ajudannya Pak Soeharto. Lalu saya sekarang menjadi penasihat Presiden, mantunya Pak Harto. Jadi nasib saya seperti itu memang Jadi Presiden nggak boleh, dekat Presiden boleh. Oleh karena itu tugas ini tentunya juga tidak ringan, tetapi saya mengharapkan atas dukungan, doa restu dari teman-teman dari PNCT, saya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, mengapa saya tadi mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam raker ini sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran dan apa yang akan dilakukan oleh Presiden kita yang baru, Pak Prabowo Subianto. Beliau memang militer atau mantan militer sekarang, seorang jenderal yang selalu konsisten terhadap konstitusi dan perundangan. Beliau konsisten kepada apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama misi pemerintah Indonesia dalam mendapatkan amanat dari rakyatnya. Kalau visinya sudah jelas suatu negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, atau berdaulat bersatu, merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Tetapi misinya ada 4 Yang satu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dilindungi dulu, baru kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga baru memberikan kesejahteraan umum. Yang keempat baru ikut perdamaian dunia. Nah, baru sebulan beliau sudah tunjukkan bahwa beliau konsisten terhadap hal itu, 4 itu. Terbukti baru seminggu menjabat, beliau sudah keliling di 6 negara. Bahkan negara-negara adikuasa seperti China, Amerika Serikat, Inggris,
Perancis, Arab Saudi dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa memang beliau melaksanakan tadi, yang keempat tadi. Karena pada saat kunjungan itu, beliau selalu mengatakan bahwa Indonesia ingin mengajak kita damai. Ya. Tidak mungkin satu negara bisa membangun bangsanya dengan berperang. Tidak mungkin negara bisa mesejahterakan bangsanya dengan berperang, tapi dengan cara damai. Damai bersama-sama membangun bangsa. Itu yang beliau selalu suarakan di mana-mana, termasuk pada saat bertemu dengan para pimpinan negara-negara yang beliau kunjungi. Juga dalam konferensi ya APEC ya, maupun G20 atau G20 ya, beliau dalam pidatonya saya perhatikan selalu beliau mengatakan bahwa Indonesia ingin damai ya. Bahkan di Natuna sekalipun yang saat ini masih belum selesai ya, disengketakan oleh banyak negara, maka beliau pun berani untuk melakukan kerjasama dengan Cina ya. Cina yang memang negara yang selalu mempermasalahkan Natuna dengan negara lain. Presiden kita mengajak kerjasama ya, untuk bisa mengeksplorasi daerah yang disengketakan itu. Yang kedua, beliau juga orientasi ke masalah pembangunan manusia. Maka tadi saya katakan sinkron sudah. Ya, memang ketua kita Pak Garis ini cerdas ya. Cerdas artinya ya ngerti sadurunge winarah. Begitu. Presiden belum mikir apa-apa, beliau udah mikir itu. Wah, nanti presiden kita pasti orientasinya kepada pembangunan manusia. Dan betul ternyata. Ya. Terbukti beliau betul-betul memikirkan bagaimana mencapai Indonesia emas ya di tahun 1945. Tidak akan berhasil kalau tidak membangun manusianya ya, karena negara itu sebenarnya ya intinya kan ada tiga ya, ada wilayahnya, ada manusianya, ada pengakuan. Ada wilayah nggak ada manusia bukan negara. Ada manusia nggak ada wilayahnya juga bukan negara. Ada negara, ada wilayah, ada manusia, ada wilayah nggak ada pengakuan juga bukan suatu negara. Ya. Jadi salah satu inti negara adalah si manusia ini. Manusianya dimanusiakan, disejahterakan. Nah, saudara sekalian, saya sangat salut ya kepada para pendahulu kita, bahwa sebelum sejahtera itu setelah dilindungi kan dicerdaskan. Maka Pak Prabowo pun konsisten terhadap itu. Nggak mungkin kalau manusia Indonesia sebagian masih dilahirkan dalam keadaan stunting, keadaan marat, kurang gizi, mau cerdas nggak bisa kan begitu. Sehingga beliau ya, lalu membuat program makan bergizi gratis. Itulah ya salah satu apa yang saya juga ikut serta untuk mencoba menggelurakan ini. Walaupun ya duitnya dari mana? Duitnya belakangan, pokoknya program dulu. Ya. Mengurangi dari mana nanti kan begitu. Ya. Nah kemudian beliau juga yang berkaitan dengan manusia. Kemarin baru saja urusan mencerdaskan kehidupan bangsa itu kita menyaksikan dengan berkaca-kaca beliau menaikkan gaji guru 1 kali lipat. Ya. Ya bagaimana kita bisa cerdas ya kalau gurunya itu sengsara kan itu. Bagaimana cerdas kalau sekolah-sekolah atapnya bocor ya. Karena pemborongnya korupsi ya, gedungnya roboh ya nggak mungkin cerdas. Sehingga kecuali diberi makan gratis, makan siang gratis bergizi, maka gurunya juga harus semangat, maka dinaikkan gajinya 1 kali lipat. ASN pun ya juga akan dinaikkan gajinya, termasuk kemarin UMR juga dinaikkan ya. Anjakan kalau salah 62%.
Tapi masih ada yang nggak terima, masih protes. Ya nggak apa-apa, protes biasa kan gitu. Juga masih dalam pembangunan manusia, saya juga mendapatkan tugas dari beliau untuk ya sepele sebenarnya, ya becak-becak yang digenjot itu kan nggak manusiawi kan gitu. Karena beliau ketemu sama tukang becak yang umurnya sudah 70 tahun masih becak. Sehingga memerintahkan itu buat becak-becak itu diubah jadi becak listrik. Nah begitu. Jadi becak bermotor listrik. Ya kemarin saya sudah ke beberapa daerah, ke Bali terutama, untuk menyerahkan becak berlistrik kepada masyarakat. Sehingga ya lebih manusiawi ketimbang digenjot tergosa. Ya. Padahal becak itu kan bumpernya kita. Nah becak kan di depan bukan di belakang. Ketua becaknya capek ya, remnya nggak digenjot gitu kan, dodor gitu kan, bikin celaka kan kita. Ya makanya ada joke ya, ada guyonan orang Madura itu, kita naik becak ya, kita dari sini ke Tanah Abang berapa? Ya, tukang becak katakan 50 rupiah, enggak 25 aja. Karena dia butuh duit, ya 25, udah naik gitu kan. Jalannya gelontor gitu, nggak kirim. Ini gimana nih teriak-teriak, selamat jalan selamat itu loh. Jadi 50 selamat, selamat udah naik. Jadi tukang becak ini sebenarnya ya punya peran yang sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Bapak Ibu sekalian, itulah ya gambaran bahwa ada sinkronisasi antara apa yang diharapkan pemerintah dalam membangun manusianya, mensejahterakan manusianya, dengan apa yang dilaksanakan oleh PRCT. Ya. Maka kembali kecuali saya salut, ya saya sangat senang, maka saya juga ingin mendorong agar program ini, tema ini tidak hanya sebatas tema, tapi dapat dilaksanakan dengan baik karena membantu program pemerintah, bahkan bisa nanti berkolaborasi dengan program pemerintah di daerah, begitu. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya melihat bahwa banyak ya pergumulan perantau dari daerah-daerah lain saya sudah amati, dan saya sangat bangga, sangat senang bahwa pergumulan perantau Jawa Tengah barangkali kalau disurvei gitu ya, mungkin surveinya paling tinggi lah. Itulah yang membuat saya bangga dan tidak pernah menolak kalau dijadikan apa saja. Dari ini pernah penasehat, pembina, saya kehormatan, nanti apalagi saya nggak tahu. Ya. Mungkin ketuanya Dewan Suronya nggak apa-apa juga. Tapi itulah ya satu hal yang sangat membahagiakan karena apapun ya orang mengatakan Jawa Tengah merupakan satu daerah yang sangat sentral ya dari seluruh ya Nusantara ini. Dan dari Jawa Tengah lah dilahirkan para pemimpin bangsa. Ya, presiden kita berapa kali Jawa Tengah ya? Semuanya ya, Jawa Timur sekali ya. Jawa Timur sekali, Sulawesi Selatan sekali, lainnya Jawa Tengah. Oleh karena itu, mari kita uri-uri ya, kebanggaan kita, kebersamaan kita, mudah-mudahan ke depan kita terus memberikan yang terbaik ya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih kepada segenap pengurus ya PRCT yang telah melakukan kerja keras, walaupun tadi sampaikan masih banyak kekurangan. Tidak ada yang sempurna dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kembali tadi, mari kita tetap guyup gayeng selawase untuk bisa membangun Jawa Tengah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termohon saya berada di Selanjutnya